Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena tafsir hadisnya Nabi, penafsir yang kedua sesudah ayat itu sendiri, Nabi tafsirkan boleh tidak begitu. Nah, cuma pada umumnya dulu gadai itu terjadi ketika dalam perjalanan. Pada umumnya terjadi dahulu itu dalam kondisi perjalanan. Kenapa dalam perjalanan? Karena ini walam tajidu katiban, kalian tidak mendapatkan katib. Katib itu penulis yang pada ayat sebelumnya itu harus ditulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin sama faktubu, perintah untuk ada menulis. Kalau ada faktubu berarti harus ada katib, harus ada penulis. Dan kalau sulit ya adanya penulis, maka bukti tulisan itu dibawa dalam bentuk apa? Barang. Jadi tulisan itu Pak dalam utang itu sesuatu yang wajib, bisa disepelekan kalau utang. Kenapa? Nilainya utang piutang ada di situ. Nah kalau tidak ada ini, tidak ada katib, ini diganti dengan disebut dengan ini farihanun makbuda. Farihanun, barang yang makbuda, bisa dipegang. Siapa yang pegang? Siapa yang pegang? Siapa yang pegang? Yang ditempati menitip itu. Tapi dia itu hanya makbuda saja, cuma dipegang saja. Kalau dia dipegang, tidak boleh dia apa? Manfaatkan. Dan ini yang penggadian yang batil hari ini, karena diambil manfaat. Sementara aslinya utang apa? Kullu karbin, setiap yang namanya karb, utang piutang, pinjam meminjam itu apa? Tidak boleh. Tidak boleh ada namanya manfaat. Kalau ada manfaat langsung yang didapatkan dari situ, itu disebut dengan apa? Itu fahuwa riba, itu riba. Tidak boleh dia manfaatkan. Ya, kalau pinjam sesuatu yang dititip, yang punya barang itu siapa? Yang punya barang siapa? Yang menitip. Kalau dimanfaatkan oleh yang menitip, yang ditempati menitip, gimana? Tidak boleh tanpa seizinnya. Tidak boleh tanpa seizinnya. Karena dia barang jaminan saja, bukan barang manfaat. Bukan barang manfaat. Dan ini hakikatnya apa? Utang. Ya, kenyataannya kita pinjam sesuatu, nanti tahu yang pernah praktek kalau kita pinjam uang katakanlah 1 juta, titip barang gadai. Berapa dibayar nanti kalau mau ditebus? Sama dengan barang yang sama dengan jumlah pokok yang dibayar? Tidak. Nah, ini mantan pelaku ini. Tidak ya? Disitulah ribanya. Disitulah ribanya. Disitulah ribanya. Kelebihan dari yang dipinjam dengan tambahannya, situlah ribanya. Karena ini utang. Utang pinjam 1 juta, bayar 1.100.000. Waktu ditebus. Waktu ditebus, berarti di situ 100-nya itu yang itu disebut dengan ribanya. Karena apa? Ada selisih, ada lebihnya. Di situ lebihnya itulah yang menjadi masalah dari pokok gadai tersebut. Nah, kalau seperti di kampung itu seperti gadai sawah. Gadai sawah ya, kalau istilahnya gadai sawah, orang Bugis bilang mapakateni galung.
Mapakateni, kalau orang aja nepontonya apa Ustaz? Apa tak gala? Apa tak gala apa? Galuh. Sekarang jadi mapateni galuh. Apa tak gala? Pegang. Itu sawah dipegang betul kan? Tidak ya? Apanya dia pegang? Dikuasai hasilnya. Hasilnya itulah yang riba. Saya punya sawah. Enggak mau saya deh. Kasih contoh. Enggak mau. Si A punya sawah. Mau butuh uang karena anaknya mau bayar kuliah di kota. Apa kata nih kalau orang Bugis itu mapasandra ya? Sandra, disandra betul Mi? Disandra atau mapateseng? Teseng. Itu bahasa Jepang itu. Teseng. Teseng lainnya? Apa Pak? Oh begitu. Berarti nanti ada penggarapan sawah. Beda ya? Oh iya. Oh mapakateni ya? Oh iya. Ada babnya tersendiri kalau mapatesen. Saya kira itu yang dimaksud. Mapatesen lainnya. Itu nanti bahasa Jepang nanti. Jadi butuh uang karena mau sekolah kasih yang anaknya mau bayar SPP. Itu orang tua dulu Pak itu saking korbannya itu kasih sawahnya dia serahkan ke orang yang ditempati pinjam itu, yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya. Tapi karena butuh uang, katakanlah 1 juta, ambil uang 1 juta, sawahku pegang ya 1 juta pinjam, ambil itu sawah untuk jangka waktu tertentu ya, sampai misalnya 1 kali panen. Kalau tidak mampu, sampainya dipegang terus. Sawahnya sawah yang punya, tapi hasilnya diambil oleh orang. Itu ribanya. Karena sawahnya dia, tapi yang ambil hasilnya orang lain. Dan di kampung hampir merata seperti itu. Saya pernah juga dihubungi keluarga, bilang Ustaz, enggak mau ambil sawah di sini banyak sekali, mau patikan apa tak gala itu. Bagus dikirimkan hasil panen itu setiap panen. Kasih pinjam itu uang orang. Lalu kita dapat hasil panen setiap panen. Itulah riba. Itulah riba. Sawahnya dipegang. Itu artinya dikerja. Mungkin dia tonjang kerja, tapi hasilnya nanti apa? Hasilnya nanti 1/2 diambil. Itu sudah gabungan ya. Mapakateni sekaligus matesem. Karena dia yang kerja sendiri, tapi hasilnya nanti dibagi 2. Berarti tambah juga kezalimannya.